Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan. Di antaranya kita bisa menyelesaikan saum Ramadan kita pada hari ini. Dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam satu jamaah, ya, sholat isya dan sholat tarawih insyaallah. Sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini hadirin rahimakumullah, saya ingin menyampaikan satu topik yang saya modifikasi dari apa yang tadi disampaikan oleh pembawa acara terkait dengan sebab kemunduran di tengah-tengah umat ini, dengan mengambil contoh kasus saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini. Saya berikan judul Palestina itu adalah kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita mesti memikirkan saudara-saudara kita yang di Palestina? Sebagaimana kita juga pasti memikirkan saudara-saudara di sekitar kita, yang dekat maupun juga yang ada di dalam wilayah negeri ini. Tetapi pada saat yang sama kita juga kemudian dituntut secara keimanan untuk juga memikirkan saudara-saudara kita di berbagai tempat, dan bukan hanya di Palestina saja. Karena jawaban utamanya adalah sesungguhnya kita semua kaum mukmin itu adalah satu saudara seakidah seiman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah saudara. Dan kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa kita ini seperti kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Manakala ada tubuh kita yang sakit, tentu bagian tubuh yang lain akan merasakan sakit itu. Maka sudah sepantasnya hadirin rahimakumullah kita juga kemudian memikirkan sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina pada tahun 2004, ketika kita, walaupun tidak semua, kita yaitu umat Islam yang ada di Aceh mengalami tsunami, maka tanpa harus diperintah, maka kemudian saudara-saudara kita di Palestina pun dengan saudara-saudara kita di berbagai tempat di sana di luar itu juga menyumbangkan dan juga kemudian memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, yang tentu ini mengingatkan kembali. Karena sesungguhnya saya sudah menyinggung dalam pertemuan yang sebelumnya, saudara-saudara kita sudah lebih dari 5 bulan mendahului tanda kutip puasa, karena di sana sudah tidak ada apa-apa yang bisa kemudian kita jadikan gambaran mereka hidup dengan normal, khususnya yang ada di Gaza. Update terakhir hadirin rahimakumullah, hari Ahad kemarin korban itu sudah 32.000 yang tewas. 72%-nya adalah anak-anak dan perempuan. Bangunan jangan ditanya lagi. Yang luka-luka lebih dari 70.000. Dan saya berkali-kali menyampaikan bahwa ini bukan sekedar persoalan angka, tetapi ini adalah persoalan manusia. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, poin pertama saya adalah mengapa kemudian kita harus memperhatikan Palestina, karena sesungguhnya Palestina itu adalah bagian dari negeri Syam. Syam itu tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam. Syam saat ini itu adalah terdiri dari Suriah, Yordania, Lebanon dan Palestina itu sendiri, termasuk yang sekarang kurang lebih hadirin rahimakumullah wilayah Palestina itu sejak tahun 48 sudah dikuasai oleh Zionis Yahudi lebih dari 85%. Jadi kalau kita bicara hari ini tentang Palestina, maka sesungguhnya kita hanya bicara 15%
dan itu pun dibagi dua, Gaza dengan kemudian tepi barat yang kemudian kita kenal disitulah Masjid Al-Aqsa. Oleh karena itu maka Rasulullah SAW memberikan banyak pujian kepada negeri Syam. Di antaranya beliau menyampaikan tuba li Syam wa qulna li aidzalika ya Rasulullah qala li anna malaikata rahman basitatun ajnahatiha 'alaika. Keberuntungan bagi negeri Syam. Maka kami bertanya, yaitu sahabat, karena apa ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, karena malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepada penduduk Syam. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, Syam itu adalah sebuah negeri yang sangat diberkahi. Di sanalah negeri para nabi. Rasulullah SAW pernah bersabda, para nabi tinggal di Syam. Tidak ada sejengkal pun tanah Baitul Maqdis, yaitu Yerusalem hari ini atau Al-Quds, kecuali seorang nabi atau malaikat pernah berdoa dan berdiri di sana. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, Palestina hari ini sekali lagi adalah bagian dari negeri Syam, dan di sanalah di tepi barat itu, di kota Al-Quds itulah terdapat Masjidil Aqsa, tempat kiblat pertama dari kaum muslimin dan tempat singgahnya Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW, dan kemudian tempat itu di sekitarnya itu diberkahi. Alladzi barakna haulahu. Oleh karena itu, maka tidak ada alasan untuk dan kita tidak memikirkan tentang Palestina hari ini. Yang kedua adalah kita harus memahami bahwa Palestina itu adalah tanah kaum muslimin dan telah berabad-abad menjadi bagian dari wilayah Islam. Kenapa? Karena pertama, secara fikih wilayah Yerusalem itu telah menjadi bagian daripada tanah Islam yang berstatus farajiyah. Apa tanah farajiyah itu? Tanah farajiyah itu adalah tanah yang dimiliki oleh kaum muslimin melalui jalan jihad fisabilillah. Bedanya dengan kemudian Indonesia itu adalah tanah usriyah di dalam kata agraria Islam, dan itu terjadi sejak tahun 637 Masehi. Ketika kemudian Khalifah yang kedua Umar bin Khattab itu menerima kunci pintu gerbang daripada Palestina pada saat itu dari uskup Yerusalem Sophronius, dan kemudian Umar membuat jaminan keamanan yang sudah disebut sebagai perjanjian Umayyah. Sehingga dari situ sejak 637 hadirin rahimakumullah sampai kurang lebih sekitar 1081 Masehi, maka tanah Palestina itu aman di dalam lindungan kaum muslimin. Tahun 1081 kemudian datanglah tentara salib, dan kemudian kurang lebih selama 88 tahun, yaitu sampai 1187 Masehi, maka kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan kembali, dan kemudian itu terjadi kedamaian lagi sampai kurang lebih tahun 1924 Masehi. Maka tidak ada kemudian cerita kedamaian itu tanpa pengaturan oleh kaum muslimin. Kita lihat hari ini bagaimana kemudian kondisi itu sangat-sangat jauh kemudian berbeda. Oleh karena itu haram hukumnya mengakui keberadaan negeri Yahudi penjajah yang ada di Palestina, dan haram pula untuk kemudian mengambil solusi dua negara atau two-state solution yang kemudian diusulkan PBB dan negara-negara Barat. Karena apa? Ibarat sederhananya di Makmullah, solusi dua negara itu kita punya rumah itu kemudian diambil oleh perampok. Kemudian kita mengatakan atau tetangga kita mengatakan sudah damai saja di antara kalian berdua, antara pemilik rumah dengan kemudian perampoknya. Kira-kira apakah itu bisa diterima dengan Makmullah? Apakah bisa diterima? Jawabannya tidak akan pernah bisa diterima. Oleh karena itu, maka yang ketiga dengan Makmullah, apa yang harus kemudian kita lakukan? Sesungguhnya dengan Makmullah kita ingin tegaskan bahwa persoalan Palestina itu adalah persoalan penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi dengan di-backing oleh Inggris dan Amerika. Ini poinnya. Sehingga solusi yang paling mendasar itu adalah mengusir penjajah itu. Sebagaimana kita tidak pernah rela Jepang, Belanda itu kemudian ada di negeri ini dan kemudian melakukan berbagai penjajahan, maka solusi adalah satu, yaitu kemudian diusir penjajah negeri itu. Jangan lupa dengan Allah, Palestina tidak sendirian, karena sesungguhnya Zionis itu jumlahnya hanya sekitar 10 juta. Itu sudah termasuk tentaranya tidak sampai 10 juta, tetapi kaum muslimin hari ini jumlahnya lebih dari 2 miliar. Bagaimana mungkin 2 miliar itu kalah dengan yang 10 juta?
kesulitan. Karena itulah yang terjadi ketika umat Islam terpecah belah. Padahal sesungguhnya pemimpin-pemimpin mereka memiliki tentara. Yang tentara itu sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana Salahuddin al-Ayyubi, sebagaimana juga Sultan Abdul Hamid yang kedua, maka sesungguhnya tidak akan pernah kemudian Zionis itu akan bisa kemudian menguasai kaum muslimin. Maka Allah katakan dengan tegas, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangi mereka di mana saja kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka kemudian mengusir kalian. Maka di bulan Ramadan yang penuh berkah seharusnya para pemimpin yang kemudian mereka itu memiliki kekuasaan, kewenangan, itu memanfaatkan momen ini untuk mengambil puncak daripada kemudian ibadah yang sesungguhnya, yaitu membebaskan saudara-saudaranya dengan tentara yang kemudian itu semuanya dibiayai oleh kaum muslimin. Karena sesungguhnya tentara-tentara kaum muslimin itu tidak berdiri sendiri. Dan yang kedua, memang solusinya untuk jangka yang lebih panjang lagi, sesungguhnya kita harus menyadari backing daripada Zionis Yahudi itu adalah Amerika. Amerika hari ini adalah berpeluang menguasai dunia dengan kemudian sistem kufur yang kita sebut sebagai sekularisme dan demokrasi dan juga kemudian kapitalisme. Maka kita ingatkan bahwa sesungguhnya umat Islam ini akan semakin lemah manakala kita tersekat-sekat di dalam kemudian batas-batas imajiner negara bangsa atau kemudian nasionalisme. Maka umat Islam sesungguhnya membutuhkan seorang pemimpin untuk menantang Amerika. Kalau tidak, maka sesungguhnya tidak akan pernah solusi itu kemudian ada, karena sesungguhnya Amerika lah yang ada di belakang dari Zionis itu. Zionis itu sesungguhnya tidak punya kekuatan. Mereka kuat karena kita lemah. Oleh karena itu kita ingatkan satu sabda dari Rasulullah SAW, innamal imamu junnah yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqawin. Seorang imam, seorang pemimpin, seorang khalifah itu adalah perisai. Di belakang dia kaum muslimin berperang dan berlindung. Dan sesungguhnya inilah yang mesti kemudian kita ingatkan di bulan yang penuh kemudian dengan keberkahan. Karena sesungguhnya diri perang Badar, Futuh Mekah itu dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Maka sesungguhnya Ramadan ini adalah kesempatan, dan kita sebagai rakyat, sebagai warga biasa harus mendorong para pemimpin agar mereka kemudian tidak mengambil sikap pengecut. Karena sesungguhnya sikap pengecut itu ditunjukkan dengan ketidakadaan sikap secara tegas di dalam mengusir penjajah, padahal mereka mampu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.